Sesi 87, Kamis 25 Juni 2020. Sampurasun. Selamat pagi GKP Seroja. Kita akan membahas surat-surat Rasul Paulus. Pagi ini saya akan menyampaikan pengantarnya secara umum terlebih dahulu. Pertama, tentang Paulus itu sendiri. Nama Paulus berarti kecil, dapat pula berarti rendah hati. Itu adalah nama pengganti dari Saulus yang dapat diartikan sebagai berkuasa atau besar. Ia adalah sosok yang dikenal cerdas dan berkarisma sejak usia muda, yang berasal dari salah satu kelompok Farisi dan merupakan salah seorang murid dari tokoh penting saat itu yang bernama Gamaliel. Ia menjadi sosok yang sangat produktif dalam hal tulisan dalam rangka peran pekabaran Injilnya. Bahkan tulisan-tulisan suratnya sepertinya merupakan naskah yang paling tua di seluruh rangkaian kitab Perjanjian Baru. Surat-surat awalnya nampaknya berasal dari masa sekitar tahun 50 sampai 60 Masehi. Berisi beragam tema teologis dan pastoral dalam rangka membangun jemaat Kristen mula-mula. Bahkan ia juga kerap menyisipkan tema dan topik-topik yang berkaitan dengan etika dan pergaulan dalam konteks sosial maupun komunitas terbatas. Namun, salah satu hal menarik adalah dalam kehidupan gereja mula-mula bahwa para murid Tuhan Yesus sempat meragukan status Paulus sebagai rasul. Hal ini sempat menjadi polemik di kalangan jemaat mula-mula. Hal ini didasari pada kenyataan bahwa Paulus memang tidak pernah secara langsung menjadi murid ataupun pengikut Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus berkarya. Paulus mengawali kerasulannya ketika ia mengalami perjumpaan secara spiritual dengan Tuhan Yesus. Lalu ia dibimbing secara pribadi oleh Ananias, dan polemik tersebut akhirnya terselesaikan lewat pembuktian kesungguhan Paulus yang kemudian bahkan dikenal sebagai sosok yang sangat militan ketika menjadi pewarta kabar baik. Sesi 88, Kamis 25 Juni 2020. Sampurasun. Selamat sore GKP Seroja. Kita melanjutkan pembahasan tentang Paulus. Sebenarnya hanya sedikit sekali informasi tentang kehidupan masa kecil sampai dengan tampilnya Saulus di Yerusalem sebagai penganiaya orang Kristen. Namun saya akan berbagi informasi tentang beberapa hal. Pertama, bahwa Saulus adalah orang dari suku Benyamin, yaitu salah satu dari dua suku yang masih terjaga kemurniannya sebagai Israel. Kedua, ia lahir di Tarsus. Sangat mungkin ia lahir pada tahun 3 Masehi dan memiliki status dan hak sebagai warga negara Kekaisaran Romawi. Tarsus sendiri pada masa itu menjadi salah satu kota yang terkenal, secara khusus dikenal sebagai kota pendidikan. Dan ini mempengaruhi Saulus dalam hal semangatnya untuk belajar, sehingga ia pun nantinya dikenal sebagai salah satu murid Gamaliel yang paling pintar. Kisahnya sebagai seorang penginjil dimulai pada masa sekitar tahun 33 sampai 36 Masehi, yaitu ketika ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus dalam perjalanannya menuju Damsyik. Setelahnya, selama kurang lebih 10 tahun, ia mengalami pasang surut relasi dengan orang-orang sekitarnya. Dalam relasinya dengan keluarga dan teman-temannya dalam kelompok Farisi, sepertinya ia sudah tidak diterima lagi. Bahkan ada upaya pembunuhan terhadapnya. Sementara itu dalam relasinya dengan para pemimpin Kristen mula-mula, ia pun dicurigai sebagai penyusup. Sesi 89, Jumat 26 Juni 2020. Sampurasun. Selamat pagi GKP Seroja. Kita melanjutkan pembahasan tentang Paulus. Setelah pasang surut relasinya dengan beberapa pihak, perlahan-lahan ia mulai diterima di kalangan orang-orang Kristen. Lalu kira-kira pada tahun 46 Masehi, ia memulai perjalanannya dengan Barnabas untuk misi pekabaran Injil. Sampai kemudian ia pun ikut dalam peristiwa konsili atau sidang Yerusalem pada masa sekitar tahun 49 Masehi. Setelahnya, ia melanjutkan perjalanan penginjilannya di banyak tempat.
sampai kemudian ia dipenjara selama kurun waktu 58 sampai 60 Masehi di masa peralihan kepemimpinan wali negeri dari Felix ke Festus. Setelah dibebaskan, ia melanjutkan misi penginjilannya sampai kemudian berakhir pada hukuman mati dengan cara salib di Roma pada masa sekitar tahun 66 atau 67 Masehi di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, saya sengaja menyampaikan 3 sesi tentang Paulus ini dengan tujuan memberikan gambaran tentang catatan-catatan waktu yang berkaitan dengan penulisan Injil maupun surat-surat di dalam Perjanjian Baru. Nah, selanjutnya nanti sore kita akan mulai pembahasan tentang surat Roma.